اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan mengkaji surah At-Tin. Uniknya kita sudah lebih dahulu mengkaji surat Wal Asri yang secara konsep mestinya kita mengkaji Wat-Tini dulu. Ini semacam benih, nanti tumbuhnya Wal Asri, tapi tidak mengapa. Jadi kemarin kita sudah bicara soal karakter Abu Jahal dalam konstruksi surah Al-Alaq. Orang seperti Abu Jahal ini banyak di Indonesia, banyak profesor tapi tidak punya kehormatan, lawyer kaya. Nah, Abu Jahal adalah tokoh seperti itu yang oleh Allah di surat Al-Bayyinah sudah dibuat kategorisasi. Ada syarrul bariyah, ada khairul bariyah. Nah, kalau sudah disebut syarrul bariyah berarti binatang saja itu rendah. Nah, kalau lebih rendah dari binatang apa? Nah, surat At-Tin akan kita beri judul krisis kemanusiaan. Seperti di awal Ramadan saya sampaikan, selalu mengalami kesulitan setiap kali mengkaji surat pendek. Kesulitannya dua. Yang pertama, terlanjur populer dan cenderung salah kaprah, salah paham, salah tafsir, salah hitung, cuma KPU ya, salah hitung. Pak Haji Rusdi salah apa? Salah sama istri kan. Nah, yang kedua, memang surat pendek itu surat yang rumit. Dia padat, kaya akan makna, sementara fokusnya adalah masyarakat Mekah. Nah, salah satunya surat At-Tini. Mudah-mudahan kita diberikan izin dari Allah bisa menggali surat Wat-Tini. Nah, saya akan membantu memberi pengantar. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat itu kita bagi jadi tiga. Sejarah manusia, sejarah purba sebelum Nabi Adam, sejarah primitif sejak Nabi Adam. Nah, mulai masuk fase modern itu di zaman agama Islam melalui Nabi Muhammad dimulai. Jadi zaman modern itu sebetulnya bukan zaman sekarang, tapi
ketika agama itu dianggap sebagai musuh di zaman modern. Jadi kita bagi 3 dulu ya. Guru saya sudah tekan baik ya. Di pusat debet. Aku harus Udah kedengaran Mang Ismat itu kawan. wih, kayaknya sih kurang aja. Itu terus ngelenda. Oh iya. Pak Imron, Pak Dik-Diknya itikaf ya? Iya Pak. Itu di Pak Ustaz Adem. Oh, dengan para hadis segala. Nah, Makanya udah ini, pagi udah masuk. oh paginya ada kajian ya di Ustaz Ademnya ya? Mana Pak Dewan? Waduh, nggak disangkal sih sama hakim. Kan fungsi. Iya. Apa yang miring gitu. Modern ya. Modern. Nah, kita akan memberi pengantar karena surat At-Tin ini surat yang pelik. Kita harus membagi sejarah manusia menjadi 3 bagian. Pertama, manusia di periode purba, yaitu sebelum Nabi Adam atau makhluk purba ya, bukan manusia. Setelah Nabi Adam itu justru manusia primitif. Ingat, primitif dalam pengertian Quran ya, bukan kajian antropologis. Yaitu masyarakat yang masih orisinil blue chipnya. Jadi kita ini kalau masih ori itu disebut primitif. Tapi kalau sudah di kanibal, apalagi istilahnya di custom, hidung di oplas, dicangkok, ring, itu disebut dengan modern. Nah, surat At-Tin akan memotret ini. Perubahan, kerusakan manusia sehingga tidak sesuai lagi lisensi asli, itulah pangkal pokok Allah nggak mau terima lagi. Kata Allah, dulu waktu saya ciptakan kamu nggak gitu, primitif kamu tuh begini.
yaitu manusia yang butuh agama. Nanti kita jelaskan. Nah, itu disebut primitif. Kita akan memulai justru ketika Nabi Muhammad diutus, atau tepatnya Nabi Nuh. Maka sudah mulai ada pemberontakan pada agama, dan itu disebut dengan periode modern. Jadi cara membaginya, kapan periode modern dimulai? Ketika manusia mulai memberontak pada agama. Pertanyaan pemantiknya begini: kenapa malaikat harus menunjukkan rasa hormat sehingga harus bersujud pada Nabi Adam? Kenapa? Apa lebih bobot badannya? Karena perintah Allah. Apa perintah Allah? Yang jelas bukan karena unsur materialnya dari tanah, kan bukan. Tapi karena dipilih oleh Allah sebagai human being yang terhormat. Jadi dikasih penghargaan oleh Allah. Nggak ada alasannya, nggak ada prestasinya, nggak ada. Pokoknya cup. Nah, cup itu apa? Pokoknya begitu. Cup ya, gimana caranya? Ini bahasa apa? Ya makanya saya nanya Pak Dirus ya. Gitu. Apa ya? Pokoknya cuan kok ya. Jadi cari bahasa Indonesianya. Kamu adalah makhluk terhormat. Nah, maka malaikat diminta bersujud. Kata kuncinya makhluk terhormat. Kata kunci. Setelah Nabi Adam, termasuk saya, Bu Neng Yati Enda, Pak Gaos, tinggal satu yang saya masih nyari-nyari ini, Bu Rohayah kemana? Termasuk Bu Rohayah. Itu sejak dalam kandungan ibu kita, manusia udah diberi kehormatan. Sejak dalam kandungan. Jadi kehormatan yang dimiliki manusia bukan sama sekali akibat prestasinya, tetapi penghargaan dari Allah bahwa kamu manusia terhormat dengan lisensi ini. Nah, lisensinya mau kita lihat. Lisensi ini nggak boleh rusak. Ada 3 lisensinya di situ. Kalau rusak, Allah nggak mau terima lagi kita balik. Karena kata Allah, dulu kamu punya spion, balik nggak ada spionnya kan? Dulu ada pentilnya, tiba-tiba hilang pentilnya. Nah, lisensinya ada 3. Primitif ya, ini yang primitif. Pertama, butuh Tuhan. Pertama, butuh Tuhan. Jadi Nabi Adam mencari Tuhan karena butuh Tuhan. Jadi sudah ditanam oleh Allah semuanya lah, agamanya apapun itu udah ditanam dan dibikin gelisah pengen ketemu Tuhan. Ada yang ketemu, ada yang kesasar. Hatta Nabi Ibrahim pengen ketemu karena ada kekuatan butuh Tuhan.
Yang kedua, memikirkan bagaimana hidup setelah mati. Semua agama termasuk yang primitif Hindu itu bicara soal setelah mati ruh melayang. Semuanya. Jadi sejak awal kita itu demi Allah agamanya apapun, kepikiran lamun tas mati jadi apa? Ada yang berpendapat jadi kodok, jadi pohon, jadi batu, jadi apapun itu adalah konsep pada awalnya kita itu mikirkan lamun tas mati jadi apa? Awalnya. Yang ketiga, butuh ruh. Butuh ruh. Maka orang dulu itu lebih banyak berpikir soal, kalau bahasa Inggrisnya ruh ini kan bukan main ya, berarti di soul kan. Begitu masuk modern, ciri khasnya adalah menolak agama. Maka ini jadi nabrak. Karena menolak agama, Tuhan tidak lebih dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah ciptaan Tuhan. Terutama alam raya. Nanti kita akan ketemu kesimpulannya nih. Sehingga sejak zaman Nabi Nuh, orang mulai nggak puas dengan konsep Tuhan. Lebih konkret konsep tentang batu, bulan, bintang. Karena Tuhan itu abstrak, butuh ada namanya substitusi, ada berhala, jadi ada ciptaan. Bahkan sudah males bicara tas mati apa. Yang penting sekarang, hidup itu sekarang bukan nanti. Yang kita sebut hedonis. Bahkan tidak lagi tertarik pada konsep ruh, lebih tertarik pada konsep body. Maka turunlah ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, yang semuanya melihat manusia itu hanya jasad. Sementara ruh melihat manusia dari sisi spiritual kan. Jadi kalau kita ngomong psikologi berarti manusia adalah jasad yang memiliki kecenderungan. Nah, itu berarti konsepnya jasad. Inilah dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu melawan 3 arus besar ini. Sejak zaman Nabi Nuh ini. Nuh terus berapa ulul azmi itu? 5. Nuh,
Jangan dari Nuh dulu dong. Nuh Ibrahim, Nuh. Isa, Muhammad. Ayah benar. Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad kurang siji. Musa. Oh ya Musa ya. Nuh, Musa, Ibrahim, Aisyah, Muhammad. Nah, itu lima legend yang tonggak perjuangannya melawan 3 persoalan besar ini. Ketika ini hanya lisensi, asli lisensi kita itu terdiri dari 3 kekuatan. Satu, kekuatan butuh Tuhan. Kita alhamdulillah nggak kesasar, ketemunya Allah. Ada yang ketemunya patung, berhala. Kristus. Nah, yang kedua, kita juga masih punya ketakutan perimen nasib setelah mati. Dan yang ketiga, kita juga memahami bahwa yang butuh makan bukan hanya badan kita, tapi ruh kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu puasa. Puasa itu makanan ruh. Dengan cara menunda makan jasad, minum jasad agar ruh kita dapat nutrisi. Itu namanya secara lisensi kita masih utuh. Kalau sekarang meninggal ini Pak Haji Rusdi, dijamin diterima Allah. Tapi satu saja lisensi rusak, summa rodadnahu asfala safilin. Rodadna, kami kembali, kami tolak. Rodadna itu bukan kembali, kami tolak. Maaf kata Allah, saya nggak nerima. Dulu kamu nggak begini. Kenapa jadi rusak? Saya nggak pernah menciptakan manusia yang tidak butuh Tuhan. Maaf, saya nggak mau terima. Lah jadi apa ditolak Tuhan mana? Ada hamba Allah, tempat pulangnya ke Allah, tapi Allah nolak. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, surat At-Tin akan memotret itu. Jadi asfala safilin. Nah, kita akan mulai dari lompat ya. Laqad khalaqna. Kita singkirkan dulu ayat 1 sampai 3 nih, supaya lebih bisa konstruktif. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, dan sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia yang pelupa itu. Al-insan itu manusia yang pelupa itu. Khalaqna, khalaqna apa tadi? Telah menciptakan baik Adam yang asalnya tidak ada menjadi ada, ataupun kita lewat hubungan orang tua kita, dicetak di rahim ibu kita, itu fi ahsani taqwim, sudah dapat kehormatan, sudah dapat kehormatan. Nah, kita pecahkan dulu fi ahsani taqwimnya. Berarti ada 2 kata nih ya, fi ahsani taqwim. Ahsan itu artinya
yang terindah. Yang terindah. Sejak awal keindahan manusia itu ada berapa berarti? Ada dua. Keindahan ruh, keindahan jasad. Ruh dan jasad. In, out. Dua-duanya indah. Ini nggak boleh rusak. Ruh kita itu punya rasa menyesal, namanya lawamah. Jangan dirusak. Ada orang nggak merasa menyesal, itu udah mal bakal bisa balik kepada Allah, itu udah rusak. Yang kedua, ruh kita juga suka membangkang, menolak. Jangan dirusak, karena nanti aliran modern akan mengubah. Jadi di filsafat modern itu kan ada dua rumus. Ada nature, ada bahwa manusia itu di bawah tekanan genetik dan lingkungan. Salah. Kalau ada kejahatan, selalu kita bilang wajar, bapaknya kayak mukonon. Nggak ada teori itu, nggak. Apalagi ada teori susah, Ustaz. Lingkungannya bikin dia jadi penjahat, koruptor. Nggak bisa. Manusia itu secara ruh dicetak untuk memberontak. Dia bisa menolak faktor genetika. Dia bisa menolak faktor lingkungan. Ketika kekuatan untuk memberontak itu nggak dipakai, dia merusak ciptaan Allah. Jadi namanya kekuatan untuk, kan kita ini diberi akal. Dengan akal itu kita mempunyai kebebasan memilih. Maka nggak ada teori penjajahan konsep genetik. Nggak, Ustaz. Pohon itu tidak jauh dari buah. Apa tuh? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggak ada teori. Apakah kalau bapaknya nabi, anaknya jadi nabi? Nggak ada. Yang Habib aja cuma ngaku-ngaku bahwa bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Bahwa anak dari seorang kiai punya cermin bapaknya, itu bukan lingkungan, bukan genetik. Dia belajar dari yang terdekat. Dia belajar. Tapi kan ada kebebasan untuk memilih. Maka ada anak kiai jadi juara, jadi copet, tukang ngerangdut, tukang adu ayam, biasa-biasa. Jadi manusia itu secara lisensi ruhnya itu indah, termasuk kemauan untuk berkehendak, memberontak, termasuk ngeluh, sumpah, itu anugerah Allah. Semuanya indah. Secara jasad kita juga indah. Kalau lapar makan, haus minum. Dan kita memilih yang terbaik dibanding binatang. Sekesedia mangan. Ada penelitian seekor hiu akhirnya dicumponi pangan sampai kenyang. Lalu seorang gadis berenang bersama hiu itu, udah dimakan karena udah kenyang. Nah kita udah kenyang juga masih makan orang kita. Ikannya udah rusak. Ya.
Dua-duanya indah, asal muasal indah, Pak. Kata Allah takwim. Takwim itu artinya seimbang, sehingga bisa tegak. Itu takwim. Sehingga bisa menyelesaikan tujuan. Itu takwim aslinya. Jadi akoma, konsep dasarnya ada tombak. Tombak itu harus lurus. Dengan tombak itu maka pemburu bisa mencapai tujuannya. Semakin lurus tombak itu, bidikannya semakin tepat. Karena apa? Binatang-binatang liar itu terlalu cepat, butuh presisi dari tombak yang lurus. Nah, itu namanya takwim. Butuh keseimbangan, butuh untuk bisa. Kalau seimbang itu, kalau dia degakan malah bakal roboh. Kayak motor Harley itu, sok ngadeg, malah bakal roboh. Harley tahu Pak Yusi? Tahu. Di Harley Bob itu poli. HP Ya, sehingga bisa mencapai tujuan. Kata Allah, fi ahsani takwim. Kami telah menciptakan manusia dengan kemampuan dapat menyeimbangkan dua potensi ini. Sehingga dua potensi ini tegak, baik ruhnya maupun jasadnya. Dan dengan dua potensi ini maka manusia dirancang mampu menyelesaikan tujuannya. Kaitannya fi ahsani takwim. Sejak awal itu, pokoknya dijamin kita ini kalau nggak ngerusak diri sendiri, nyampe tujuannya. Nah, tujuan kita kemana pertanyaannya? Yaitu kembali pada Allah dan tidak dikacangin. Kan kita dapat cerita sampai Allah melengos kan di padang mahsyar kan, sampai ngomong langsung aja nggak mau, nyuruh malaikat kat warakan isi pulang. Saking nggak mau. Kita pulang ke rumah nggak diajak ngomong sama orang tua, gimana coba? Siapa yang ngejengkelin, Allahnya atau kitanya? Kita. Yang bikin kesel, sudah orang tuanya jengkel lihat anaknya nggak diajak ngomong, nggak pergi-pergi anaknya. Badung ya. Nah, itu kita ditolak pulang. Kata Allah, laqad sungguh khalaqna, telah menjadi fakta kami dulu. Kalau Nabi Adam di awal, kalau kita dulunya kapan? Dulu kok. Di dalam rahim ibu kita. Jadi di dalam rahim ibu kita itu dulu kita itu. Itu diciptakan sebagai manusia pelupa, itu dalam bentuk yang didesain mampu menyeimbangkan dua kekuatan indah kita, baik kekuatan ruh, kekuatan jasad, sehingga kita bisa menegakkan kita ini jalannya tegak di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Bro, tegak enggak? Dan kita punya kehormatan, punya etika. Tegak etika kita. Karena kita punya kekuatan ruh. Binatang punya etika enggak? Enggak. Tapi kita juga makhluk yang paling indah karena dijamin dapat sampai pada tujuan. Nah, ini asal muasal kita ya. Siapapun semuanya, termasuk Pak Jokowi, sejak di dalam kandungan ibunya itu, aduh, keren banget itu. Sebelum berlanjut, ada ayat lain. Apa itu? Yang
Kalau kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu. Gimana ayatnya? Wala takunu kalladina nasallaha summa ansahum anfusahum. Janganlah kamu jadi orang yang melupakan Allah, nanti gantian dibalas sama Allah. Allah nggak mau ingat kita karena kita lupa diri. Maka kata Allah, summa rodadnahu asfala safilin. Ini tentang Abu Jahal masih ya, masih melanjutkan Abu Jahal. Summa Summa, kalau fa seketika, summa butuh waktu. Dalam perjalanan waktu, ada yang bilang bahkan sebelum balik gitu. Jadi menarik tuh. Anak-anak di PAUD itu udah bisa ditebak itu bahwa dia akan jadi penjahat. Ingat nggak kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya? Ya, ingat. Ada anak kecil di potel Dasika. Ya. Karena memang kerusakan sudah bisa dilihat sejak PAUD. Ya. PAUD. Udahlah, jangan nitipkan anak ke pendidikan yang nggak Islami aja. Karena sejak PAUD kerusakan itu. Kalau kita melihat kasus Nabi Musa dengan perjalanan dengan Nabi Khidir. Walaupun itu memang dapat wahyu dari Allah, ada anak kecil di potel ditanya oleh Nabi Musa. Nanti jawabannya di ujung perjalanan, jawabannya adalah kamu nggak tahu. Ini namun dibiarkan dia akan nganiaya orang tua. Maka seiring waktu, ada bisa 5 tahun kemudian sejak lahir. Ya. Ada yang menafsirkan ayat ini begitu berubah, berarti mentua kan? Kalau mentua berarti soal apa itu? Soal fisik. Padahal ayat ini nggak bicara soal fisik, soal ruh. Jadi ruh itu yang membuat kita punya etika. Orang yang tidak mau pakai etika, orang yang kehilangan ruh. Apalagi etik berarti dia nggak punya ruh. Ya, itu salah. Nah sehingga saya keberatan dengan teori itu. Ini bukan soal body, bukan jasad. Seiring waktu Allah memutuskan rodada, mentolak. Apa yang ditolak? Kembalinya. Kepulangannya. Nah mau pulang kemana lagi? Nggak ada yang nggak bisa pulang ke Allah coba. Tetap pulang. Sebagaimana ibu akhirnya harus menerima anak yang badung itu. Tapi kan dicuekin. Tapi kata Allah, summa radadnahu, kami tolak kehadirannya sebagai asfala safilin. Asfala itu konsepnya begini. Di sini ada 75 orang. 240 nih. 240. Hitungan KPU. Terlalu gampang dilihat, sing paling gawe enak. Sehingga sekabe orang punya nilai diferensial paling gede, beda sendiri. Itu disebut asfala. Jadi apa ya? Bukan hanya common enemy. Satu komunal dia paling menonjol kejahatannya. Itu disebut asfala. 240 satu menonjol di kejahatannya. Lihat itu 240 menonjol kejahatannya di antara as-safilin.
Nah, ini sendiri udah beda nih. Makhluk-makhluk Allah yang rendah, yang paling rendah apa coba? Binatang. Jadi ini binatang maksudnya. Jadi manusia yang terendah dibanding binatang. Karena kehilangan ruh. Dia merusak sistem keseimbangan ruh dengan jasad. Ruh itu menuntut cuma satu, namanya moral, etika. Karena tinggal itu yang membedakan antara safilin binatang ya, dengan manusia. Manusia itu kalau ngurusi makan ya binatang, mangan be binatang, minum be binatang. Hebatnya binatang telah mensuarit menang. Kita mah ada waregnya. Lebih bahaya safilin, lebih bahaya dari binatang sekalipun. Itu disebut dengan asfala safilin, karena kehilangan ruh. Untung aja presiden saya nggak begitu ya. Ini mah di negara lain. Ustaz, asfala ini nanti di dunia apa di akhirat, Ustaz? Nah itu menarik. Asfala ini kejadian di dunia, ditolaknya di akhirat. Karena pada waktu di dunia dia asfala safilin. Makanya ada dua konsep. Ada yang menganggap asfala safilin itu terjadi di akhirat. Dia dimasukkan ke neraka. Neraka paling rendah, badannya dibakar. Berarti bukan konsep ruh, konsep jasad. Ini nggak bicara jasad, bicara ruh. Ada orang hidup di dunia tapi lebih barbar dari binatang. Kenapa itu? Karena dominan body jasadnya dibanding ruhnya. Ada sistem yang nggak seimbang, nggak sehat, tidak ahsana takwim lagi. Kapan ditolaknya? Pas pulang. Kenapa ditolak? Dulu di dunia rusak lisensinya. Jadi kalau di akhirat mah gak ada kerusakan dong, kan sudah finish. Jadi kerusakan itu pada waktu di dunia. Bahkan kalau mengacu pada kisah Nabi Musa sejak PAUD. Jadi asfala safilin itu kalau pakai tafsir bahwa itu neraka, memang ada ayatnya, yaitu asfalid darki untuk orang munafik. Tapi ini maksudnya asfala safilin. Safilin itu maksudnya binatang. Kenapa di awal saya sampaikan ini ibarat bibit tanaman, kembangnya di surat Al-Asri. Ya. Karena Allah akhirnya menjelaskan apa cara terbaik agar kita tidak mengalami kerusakan lisensi. Tapi cuma makronya, mikronya di Al-Asri. Allah berfirman, illal ladina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu makro. Mikronya di Al-Asri. Nah, Abu Jahal ngerusak lisensi Allah. Dia menganggap agama itu candu, menghambat dunia, dan bahkan dia nggak peduli bahwa ada hidup setelah mati. Saya butuh sekarang, kata Abu Jahal. Bahkan yang paling mengerikan dari Abu Jahal adalah apa yang ketiga itu? Yaitu menolak konsep ruh. Dia lebih fokus pada badan. Dia nggak peduli pada ruh. Makanya kan diantara yang paling keras mengolok-olok ruh kan Abu Jahal dan kawan-kawan. Yas'aluna kanir kulir ruh lillah. Kan latar belakangnya seperti itu. Ustaz, Ya.
Abu Jahal itu dalam sejarah hidupnya kan bersanding dengan Umar itu. Diharapkan nanti salah satu dari orang ini bisa masuk Islam. Kalau gitu Abu Jahal kan orang cerdas. Oh iya, udah disepakati kemarin. Sekarang belum turun. Tapi kok bisa menolak gitu saja dia? Menghina Nabi, merendahkan Rasulullah, bilang tolol segala macam belon-belon. Tapi kemana otaknya itu? Nah ini yang mau dijawab oleh surat At-Tin. Oh itu. Jadi dia mengalami kegagalan dua. Kenapa si Abu Jahal dan orang-orang sekarang yang bertengger di Indonesia yang tidak punya malu walaupun curang, itu karena dua perkara. Satu, illal ladina aman, mereka krisis kepercayaan pada Allah, pada agama, karena dianggap agama itu bukan solusi penghambat. Arab sugih oleh riba, Arab senang-senang kelan wadon oleh zina, kakek aturan. Nah orang-orang ini krisis keimanan. Kita kembali ke pengantar awal. Kita akan memberi judul kajian kita krisis kemanusiaan. Ketika ada krisis kemanusiaan, apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu? Apa itu? Kan pasti krisis pangan, krisis keamanan, krisis sosial, bahkan krisis kesehatan. Tapi kata Tin, krisis kemanusiaan itu kehilangan agama, kehilangan ruh. Itu dijawab di famaykat dibu ba'du di. Nah kita lihat dulu, illaladina amanu, orang yang akan berpotensi memelihara ahsani takwim sehingga kekuatan jasad dan ruhnya seimbang, tegak, dapat sukses menyelesaikan jalur pulang kepada Allah, adalah orang yang komitmen menjaga agama. Yang kedua, wa amilus sholihat, melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Apa tindakan tepatnya? Kalau kamu suka alam raya, ketahuilah ada penciptanya namanya Allah. Tapi kan orang sekarang dengan filsafat modern lebih cenderung melihat materialismenya kan. Ya, langit, bumi, sudahlah, nggak butuh siapa yang menciptakan aja, butuhnya alamnya aja. Bahkan mereka lebih fokus pada hukum alam, bukan pada hukum yang menciptakan alam. Nah itu namanya nggak strategik, tidak amal soleh. Yang kedua, beramal soleh berarti memahami bahwa hidup di dunia ini pendek. Nanti akan ketemu kita istilah mamnun, nanti di mamnun ya. Tapi jauh setelah mati masih ada kehidupan. Jangan berbuat tolol, dungu, bodoh seolah-olah hidup berakhir di dunia. Itu namanya tindakan pandir itu, kayak Abu Jahal itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Beramal soleh artinya melakukan tindakan tepat agar ruh dapat makanan. Nah kita ketemu Ramadan sekarang, alhamdulillah nih. Sehingga kita paham yang butuh makanan bukan perut aja, ruh kita. Yang butuh minum bukan hanya kerongkongan aja, ruh kita. Kasih dia makanan yang baik, nutrisi yang baik. Karena ruh manusia itu ada dua postulat, ada ruh, ada jasad. Ini mah kayak kata Buya Hamka, lamun cuma karena gelati mangan, lah wedus gelati mangan. Wedus juga gelati mangan. Kalau dua ini aja kita kelola,
Ini belum sampai wal asri, karena wal asri sudah kita bahas kan. Karena nanti secara makro dilengkapi di wal asri sampai kita ternyata terlibat mata rantai sosial. Kita nggak mungkin bisa berenang ke atas waktu ilustrasi kan, karena kaki kita terikat dengan keponakan kita yang lagi kena ilusi kan waktu itu kan. Waktu pembahasan surat wal asri bagi yang tidak bolos ya. Pak Jurusnya lagi bolos nggak? Hadir. Hadir. Yang waktu ketiduran surat apa itu? Yang mana? Lupa saya. Tidur sih lupa. Bisa dicari itu. Lupa. Surat apa yang ketiduran dia? Al-Bayyin. Nah, Kemarin. terus nanya ke istri. Iya, apa tadi pelajaran Bayyinah? Alhamdulillah. Itulah pentingnya punya wakil ngaji. Ya, Wih, untung amat Pak Jiris ya. Maka orang-orang seperti itu falahum ajrun, akan dapat bonus ghairu mamnun. Nah, saya akan bantu memahami ghairu mamnun. Mamnun itu artinya qat'un. sudah putus. Oke, mamnun ya. Ai qat'un. Mamnun. Jadi bengen itu dulu di gurun pasir itu, kalau kita memandang gelombang pasir itu kadang-kadang jarak terpotong karena ada fata morgana, ada pokoknya gati lah mulai ke ujung itu. Kalau nggak di gurun pasir lihat menara Asyura kelihatan. Di gurun pasir sering terpotong, sering mamnun. Mamnun. Kata Allah ghairu mamnun, yang tidak akan terpotong. Gara-gara jarak pandang terpotong di gurun pasir, sulit banget memetakan nyampe nggak ya. Dikaujonkan kan, buat sulit. Itu namanya mamnun. Kata Allah, kalau kita berhasil menjaga keseimbangan sehingga memelihara kebutuhan agama, paham konsep setelah mati ada hidup, paham tentang ada ruh juga ada jasad, maka dijamin kita akan dapat bekal yang tidak terpotong jalannya sampai ke Allah. Berarti ada jalan yang terpotong, nggak nyampe ke Allah. Nah itu namanya mamnun. Kalau tidak terpotong ghairu mamnun. Itu mamnun. Kalau di terjemahan depannya apa artinya itu? Putus sih, amal jariyah dong. Ini mah konsepnya sampai ke Tuhan, sampai ke Allah, sampai kitanya punya bekal ke akhirat. Rupanya nih, ada beberapa orang tuh bawa kampil, karung, bereotan, bawa, merasa bawa pahala, merasa bawa ajar ya. Ternyata bolong, nggak sadar sampai Tuhan gak isinya, terpotong, mamnun. Jadi percayalah, banyak orang yang sholat tapi jiwanya nggak sholat. Percaya. Itu di surat apa kemarin? Al-Ma'un. Oh iya benar, itu Al-Ma'un. Itu percayalah, mamnun, berceceran, terpotong jalan, nggak akan nyampe. Ini bukan amal jariyah, bukan ghairu mamnun, itu tidak terputus ya. Ya wallah alam ya, saya nggak ikut-ikutan konsep itu. Ustaz, ayat yang 45 ini, kalau kita telah baik-baik ini, kan menyuruh kita orang jadi cerdas seperti ini. Kita udah dibikin cerdas, jangan dibikin bodoh doang. Tapi
kok manusia masih juga menolak? Kemana otak itu? Nah itu baru benar, senang saya. Jadi kita sejak awal dibikin cerdas, kenapa jadi bodoh? Iya, belum on amat. Kalau orang belum on kuadrat katanya. Nah, ada jawabannya. Itu sampai jawab. Jawabannya adalah sumpah Allah. Apa sumpah Allahnya? Wattini wazaitun. Kita balik lagi ke atas. Nah ini konsep ring method kan. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ketika kita mengalami kesulitan mengkoreksi diri, lihat sejarah masa lalu. Ya. Siapa? Wattini. Tin adalah menunjuk kepada sebuah gunung namanya Gunung Judi. Di gunung itulah pengembaraan Nabi Nuh dengan kapal banjir itu sampai. Nabi Nuh adalah model pertama yang berhasil mengelola ruh, punya kebebasan untuk memilih sehingga dia tidak terbawa arus banjir itu. Yang lainnya ditenggelamkan oleh Allah sampai anaknya. Kalau Tajirusdi mungkin nggak sanggup meninggalkan anak, jadi bodoh hanya karena anak mau masuk neraka itu. Bodoh. Gara-gara anak mau mengubah konstitusi, terlalu bodoh. Siapa Pak Jokowi? Pak Jokowi. Ini pengganggu nampaknya. Ganggu itu. Bukan Pak Hartoyo. Nggak takut Pak Soehartoyo. Ketua Hakim MK kan. Wazaitun. Azaitun di mana? Di Azaitun. Baitul Maqdis. Ya, menunjuk kepada Nabi Aisyah. Aisyah. Itu kalau nggak mengelola pikirannya, terbantai itu dibunuh Yahudi Nabi Isa itu. Iya. Tapi akhirnya Allah memelihara kehormatannya dengan mewafatkan tanpa kematian. Sehingga wafat berkemungkinan dua model. Satu wafat tapi nggak dimatikan, dan itu satu-satunya adalah Nabi Isa. Nanti matinya setelah turun ke bawah berakhir. Yang kedua adalah Allah menyayangi orang kayak Haji Rusdi. Alhamdulillah. Kalau diteruskan hidupnya timbul maksiat ini. Saking sayangnya maka diwafatkan dengan kepikunan. Oh, saya sangka masih kecepat bukan. Bukan dengan kematian. Jadi pikun itu adalah lambang kasih sayang Allah agar berhenti potensi dosanya, karena menurut Allah udah cukup bekal ke surganya. Itu wafat juga. Alhamdulillah. Ya. Tapi lihatlah orang yang belum cukup bekalnya keburu dibikin pikun. Berarti lawannya apa itu? Azab. Itu juga disebut wafat. Dan sudah barang tentu wafat yang ketiga adalah wafat yang paripurna. Wafat dengan kematian. Ya mudah-mudahan Pak Haji Rusdi itu satu saat nanti dianggap cukup bekalnya oleh Allah lalu diwafatkan. Termasuk mungkin pikun. Jadi pikun itu bukan jelek. Bukan ya, saya sangat pikun jelek. Buat orang-orang yang ahli ibadah kayak Haji Rusdi. Kalau nggak pikun-pikun saya.
Ya berarti menurut Allah masih suruh beribadah. Nih kemarin saya melengkapi jawaban pada Pak Haji Wawang. Apa ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar? Gampang ciri-ciri. Pertama, pastikan kita sedang tidak dibenci Allah, alias kita adalah hamba yang disayangi Allah. Sebagai hamba yang disayangi Allah, ternyata setelah Ramadan kita dikasih Ramadan lagi. Berarti dianggap belum dapat Lailatul Qadar kemarin. Sebaliknya, kalau 1 Syawal kita diwafatkan, artinya sudah dianggap dapat Lailatul Qadar. Gitu kan? Karena Allah itu sayang. Saking sayangnya kemarin gagal dapat Lailatul Qadar, maka dikasih kesempatan lagi ketemu Ramadan, ketemu Lailatul Qadar. Tapi kalau orang kaji Rusdi i'tikaf 1 Syawal meninggal, itu artinya sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi sekarang coba pikirkan mau meninggal tanggal berapa? Masih takut ya? Nah ya itu kuncinya di Lailatul Qadar kan kemarin fi kulli amrin. Kamu punya problem dijamin selesai dengan ibadah malam itu. Apa problemnya? Kurang pala, diselesaikan oleh Allah. Fi kulli amrin, segala perkara. Tapi kalau perkaranya utang, rumah belum selesai, emang gak diselesaikan. Waturi sinin, Nabi Musa sudah dapat berapa itu? 3 nabi. Wah, Nabi Musa nggak perlu dijelaskan lagi ya. Contoh terbaik orang yang mampu menjaga keseimbangan ruh dan jasad. Bu, kalau nggak begitu nggak mampu dia melawan Pak Jokowi siapa? Firaun kamu. Empat, wahadzal baladil amin. Di mana itu? Mekah. Nabi siapa? Muhammad. Tapi kan yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Berarti 2 nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Khususnya Nabi Ibrahim gak usah ditanya lah. Dia mengelola kemauan bebasnya, sehingga dia menolak konsep Tuhan ayahnya. Berani diusir, berani dicabut kewarganegaraannya. Ustaz, kalau Nabi Ismail? Nabi Ismail, ini mah konsep Nabi Ismail mah nggak pernah jadi tauladan. Mimin ini mah ulul azmi. Ulul azmi tadi berapa? 5. Ya kan, Nuh, bukan Isa, Nuh, Musa, Ibrahim dulu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, 4 sumpah Allah ini adalah cukup sih bagi kita. Ada 5 tokoh penting, orang-orang yang menjaga fi ahsani taqwim. Mau cari siapa lagi coba? Mau cari Abu Jahal? Manusia broken, ngerusak dia. Nah, kita dengan cara begini coba, siapa lawannya Nabi Muhammad dari petinggi-petinggi negeri ini? Siapa lawan Nabi Ibrahim? Siapa lawan Nabi Isa? Siapa lawan Nabi Musa? Siapa lawan Nabi Nuh? Kelihatan semuanya. Itu contoh-contoh asfala safilin. Akhirnya Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'duddin." Jadi penyakit dasarnya adalah teori
modern menolak agama. Ya, yang aslinya kita tidak menolak agama. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang membuat aturan terbaik? Lalu kita rusak dengan aturan baru, filsafat baru, pendekatan baru. Kita anggap yang lisensi itu jadul. Nah, itu yang kelirunya. Kemarin di Bilal ada Ustadz Samsudin ceramah. Bagus, men. Islamophobia itu bukan isu di Indonesia. Semua yang ada I-nya dihapus. Ada Islamnya. Sampai ke sarjana Islam dihilangkan I-nya. Jadi SE. Dulunya sarjana ekonomi Islam. Rupanya antipati yang namanya Islam. Ini Indonesia kita. Jadi sadar tidak sadar kita, anak-anak kita diracuni bahwa kita gak butuh agama. Nah, yang paling mengejutkan, paket rencana kurikulum di depan memang sudah kelihatan mata pelajaran agama menjadi mulok. Ini kerjaan Mulok itu artinya bukan tanggung jawab kurikulum nasional. Ustaz, ini kerjaan Menteri Pendidikan kita ini. Bukan, ini mah Abu Jahal ini, macam Abu Jahal. Segala agama dihapus. Iya, kurikulumnya nggak ada. Iya kan? Iya. Jadi harus kenapa kita Ustaz kalau seperti itu keadaan? Mau diapain tidak Menteri Pendidikan ini? Ganti presiden. Apa masalah antara kita ini pembunuhannya? Kalau kita merusak agama, pasti merusak hukum Allah. Hukum Allah itu ada ahsana takwim, ada asfalas safilin. Silakan pilih. Mau berkemampuan menjaga keseimbangan, mampu menegakkan jasad, ruh, ciri khasnya punya etika, punya moral, lamun ngebohong isin, nyolong isin, ya, mangan ure enak, itu namanya keindahan ruh. Atau milih asfala safilin, ada Abu Jahal. Saya yakin lah di Indonesia nggak ada yang separah Abu Jahal. Kalau separah Abu Jahal nggak ada, tapi kalau yang melewati Abu Jahal banyak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, konsep surat At-Tin sebetulnya itu. Surat At-Tin itu krisis kemanusiaan. Nah, ini menyempurnakan tentang surat Al-Alaq, di mana Abu Jahal itu gagal mengelola anugerah Allah berupa ilmu pengetahuan yang mestinya mengantarkan dia fasjud wa tarik, malah sombong dengan congkak dan pongahnya menginjak Nabi yang sedang mau sholat. Wah, itu namanya togo, melampaui batas. Nah, batas kita itu adalah ahkamul hakimin, namanya otentik lisensi kita. Kalau lisensi kita itu rusak, mau satu sekalipun, rodadna, demi Allah pasti ditolak. Ini saya kasih tahu apa dampak rodadna. Satu, pada saat dihisab, potensi amal kita dibuat zong. Kita dihantarkan ke neraka tanpa hisab. Ya karena udah broken, udah jadi binatang. Binatang lebih beruntung divonis bersalah tapi nggak dieksekusi. Langsung jadi tanah kan. Kambing jadi tanah. Cetrok. Kambing divonis ramai di neraka. Ya saya terima, tapi jadi tanah. Nah, orang-orang yang mau dicemplungkan ke neraka ngelihat, ya laitani kuntu turoba. Lamun makanan kita pengen jadi lemah lah, nggak bisa.
Karena manusia harus dieksekusi. Iya, iya. Nah, orang-orang yang merusak lisensinya, yang asfala safilin, itu berpotensi gagal dihisab, tapi langsung dilemparkan ke neraka. Karena ya apa yang mau dihisab, yang dihisabkan manusia. Ini kan sudah terdegradasi, asfala safilin. Ngeri. Ya, jadi jangan coba-coba merusak diri kita. Yang wala takunu kalladina yansullaha summa ansahum anfusahum. Jangan kamu meniru orang yang lupa pada Allah, melupakan Allah, melupakan agama Allah, melupakan ciptaan Allah. Nanti radadna, Allah giliran melupakan kita. Yang pertama, tidak dihisab. Yang kedua, tidak diajak ngomong. Allah melengos, artinya banyak artinya. Ya. Berarti ketika Nabi memohon syafaat, nggak akan direspon. Harus dimakuli. Mungkin gak Al-Quran mohon syafaat untuk orang kayak gitu? Nggak mungkin dia sahabat Quran. Habis saja. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, perlu pemikiran baru agar kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh itu didekatkan sebagai model terbaik manusia. Ya, kan maunya begini nih. Lihatlah, ada 5 tokoh penting untuk membuktikan suksesnya Hasanut Taqwa. Jangan didekati sebagai dongeng anak-anak, jangan. Karena nantinya tidak inspiratif. Ya, Allah menciptakan 5 sumpah agar kita memahami ada 5 tokoh penting agar kita tidak terjebak asfala safilin.